Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat sore kepada kita semua yang sudah di ini maupun nanti yang akan mengikuti siaran dari YouTube. Shalom. Kiranya sukacita, kasih, damai sejahtera dari Allah senantiasa melimpah bagi kehidupan kita. Saya mengucap syukur pada hari ini. 1 jam yang lalu sebenarnya perut saya sebenarnya sudah sangat tidak enak, tapi puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, saya dimampukan untuk bisa melayani Tuhan. Biarlah kesempatan diberikan oleh Tuhan, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang tahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Kau masih menyertai kehidupan kami, untuk kami boleh mempergunakan waktu kita, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kesaksian, mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan rohani kami senantiasa dibangun, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama kehidupan kami memberikan pengharapan yang ada di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai satu-satunya juru selamat umat manusia. Kami mengucap syukur dan kami akan buka ibadah yang penuh bahagia ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita akan menyaksikan sebuah tayangan video mengenai disabilitas. Dipersilakan. Disabilitas bisa. Tahukah kamu, sekitar 14,5% dari penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Apa sih penyandang disabilitas itu? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tahukah kamu bahwa sekitar 14,53% dari 6,2 juta penyandang disabilitas sedang dan berat hidup dalam kondisi miskin? Wah, kenapa tuh? Karena disabilitas kurang mendapat kesempatan untuk bekerja. Mereka selalu dianggap tidak bisa, padahal disabilitas bisa. Kalau diberi kesempatan, disabilitas bisa menjadi apapun yang mereka mau. Oh, begitu ya. Tapi sebenarnya dari para disabilitas sendiri, apa sih harapan mereka? Halo, perkenalkan nama saya Reza dan disabilitas tunanetra low vision. Para disabilitas, apapun talenta, apapun bakat yang dipunyai, kita sama-sama bisa jadi manfaat, kita bisa sama-sama jadi inspirasi buat banyak orang. Nama saya Patricia Saeran. Saya adalah penyandang disabilitas daksa. Saya adalah seorang pelukis yang menggunakan kaki untuk menghasilkan sebuah lukisan. Semua manusia itu butuh seseorang untuk menolong ataupun ditolong. Bukan hanya karena seseorang itu adalah seorang penyandang disabilitas seperti saya ini. Terima kasih. Nama saya Ika Dek Setiawan, saya berasal dari Bali, tunanetra. Harapan saya di negara Indonesia, disabilitas dapat dilihat dan dipandang oleh masyarakat bahwa disabilitas bisa berkarya. Halo, saya Reni Lumbantoruan, domisili di Bekasi. Saya seorang disabilitas netra. Ketika
bertemu atau melihat disabilitas, mungkin banyak yang merasa kasihan, tetapi sebenarnya yang jauh lebih penting dari itu adalah dihargai. Dengan demikian, kami disabilitas ini menjadi lebih percaya diri ketika kami mengaktualisasikan diri di tengah-tengah masyarakat. Halo, nama saya Rian Winardi. Saya berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya adalah seorang disabilitas netra. Saya berharap masyarakat dapat menghilangkan paradigma tentang disabilitas adalah warga kasta kedua dalam kehidupan kita bersosial. Dan kita bisa mendapatkan peluang yang sama dalam hal apapun juga. Nama saya Stevi David Jonathan, tinggal di kota Surabaya, dan saya adalah difabel daksa. Harapan saya sebagai seorang difabel adalah ada support dari pemerintah dengan memasukkan dalam kurikulum pendidikan, supaya ada awareness kepada kami. Kami pun memiliki hak yang sama, dan itu juga yang sudah dikerjakan oleh negara-negara maju yang ramah difabel. Nah, sudah dengarkan harapan dari rekan-rekan disabilitas? Bapak Suarso Munoarfa, Kepala Bappenas, juga mengatakan bahwa Indonesia harus mengedepankan pembangunan inklusi disabilitas dengan perubahan paradigma dari belas kasih menjadi pemenuhan hak, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Jangan cuma kasihan. Itu tadi merupakan harapan para disabilitas. Kita bisa menjalani kehidupan ini. Kekuatan daripada Tuhan. Dialah yang akan menyertai kita selalu. Bukan dengan kekuatan dapat jalani tanpa Tuhan yang bisa membimbing. Ku tak mampu Engkaulah yang menempatku pada wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, engkaulah dalam harapan dalam hidupku. Yang menjadi pengarah dan kekuatan dalam menjalani bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa membimbing. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhan
Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tangan, lepaskan, kaulah harapan dalam ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku dan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Terima kasih. Undang kembali Bro Roni, apakah sudah bisa? Bro Roni tidak keluar ya audionya ya. Shalom semua. Shalom Bro Roni. Signalnya bermasalah ya? Bro Steve. Iya. Iya, iya. Kedengaran suara? Bagus. Silakan Bro, mungkin bisa diperkenalkan. Shalom buat kita semua. Baik. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Roni Hardiaja, dan yang disabilitas tunanetra. Pada kesempatan ini saya akan bersaksi sedikit tentang kehidupan perjalanan saya sebagai tunanetra. Gak apa-apa, videonya dimatikan aja Bro, kalau mungkin sinyalnya susah. Ini kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Ya, ini bagus. Oke, siap. Baik, saya akan bercerita sedikit tentang kehidupan saya jadi seorang tunanetra ya. Saya pertama kali merasakan ataupun mulai pandangan saya itu kabur dari usia 20 tahun. Ketika itu saya masih bekerja sebagai operator ya di salah satu perusahaan untuk mencukupi kebutuhan saya, dan kita cerita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, pandangan saya makin memburuk. Saya sempat putus asa. Saya sempat ingin mengakhiri hidup saya karena kondisi saya sedikit lagi tidak ada harapan untuk melihat dunia lagi ya. Karena itu sakit. Kalau orang Batak bilang, tihas nama godang. Itu tidak mau, siapapun mau seperti itu. Dikala dia sudah besar, dia sudah bisa bekerja, selesai sekolah, bisa mengenal semua dan mengetahui sahabat dekat gitu. Dan tiba-tiba kita punya satu kecacatan yang sangat terpukul ataupun yang memberikan keterpurukan untuk selama-lamanya gitu ya. Pada saat itu saya sempat terdiam dan sempat
sendiri untuk mengurung diri gitu, jauh dari kerumunan teman-teman, keluarga, sahabat, dan sampai tidak ada keluarga yang tahu bahwasanya saya sudah seorang tunanetra total, dan saya selalu berdoa dan selalu berdoa. Dulu harapan saya itu mungkin kalau saya berdoa, mungkin Tuhan dengar saya. Mungkin Tuhan akan membantu saya dikala saya seperti ini. Tetapi tidak. Kalau cuman kita berkata-kata tanpa tindakan, Tuhan tidak akan mendengar ataupun menjamah kita ataupun memberikan rancangannya kepada kita. Kalau kita tidak bertindak, hanya meminta saja. Dari situ saya berusaha untuk mengenal diri saya, untuk bersahabat dengan kekurangan saya sebagai seorang tunanetra. Dulu saya itu berumur 21 ya, 21 pertengahan ketika saya berulang tahun juga, bulan 5. Di situ saya benar tidak berdaya dan tidak ada hasrat untuk hidup lagi di dunia. Karena apa? Karena pada hari itu Tuhan berkehendak lain. Tuhan berkehendak lain dalam arti saya berpikir, oh, Tuhan tidak sayang lagi dengan saya. Tuhan tidak mau hidup dengan saya lagi. Tuhan tidak mau melihara dengan saya lagi. Kenapa? Tanda tanya besar. Dan itu saya pikirkan, dan itu saya resapi dalam hati saya resapi dalam kehidupan saya. Dosa apakah yang saya lakukan? Apa sih kesalahan saya sehingga saya seperti ini? Apa sih yang membuat saya seperti ini? Saya selalu bertanya-tanya. Dan pada suatu hari, saya bertemu dengan seorang disabilitas juga. Dan ketika itu saya hendak mau mengakhiri hidup saya dengan bergantung diri gitulah di salah satu pokok besar untuk saya mengakhiri hidup saya. Tetapi saya melihat dari ketulusan hati seorang disabilitas juga yang memberikan saya semangat, yang memberikan saya kata terindah, kata yang bijak, sehingga saya tidak melanjutkan untuk mengakhiri hidup saya. Dan ketika saya agak lega, pikiran saya terbuang karena keterpurukan saya jauh dari orang tua, saudara-saudara, apalagi saya memiliki suatu penyandang seorang tunanetra dan tidak bisa dapat melihat dunia ini lagi. Saya bercerita dengan seorang disabilitas yaitu tunadaksa yang tidak mempunyai kaki dan berjalan hanya mengandalkan pinggulnya saja, begitu. Ya, seperti ngesot gitu. Dan dia teriak untuk membatalkan saya, untuk mengakhiri hidup saya. Karena pengharapan saya sudah tidak ada lagi untuk hidup di dunia ini. Kepada Tuhan saya sudah putuskan, udah tidak ada lagi. Udah habiskan saja, sampai di sini saja saya hidup. Tetapi tidak, Tuhan mengutus saudara dari seorang disabilitas buat saya, walaupun saya tidak bisa melihat, tetapi saya bisa melihat dengan hati saya, mata hati saya, dengan perkataan yang dilontarkan ataupun yang diucapkan oleh seorang disabilitas yang punya semangat yang tinggi, semangat 45, semangat yang pengen hidup dan mau berjalan walaupun dia tidak bisa berjalan ya. Dia punya pengharapan yang besar agar dia berjalan sesuai dengan arah Tuhan dan jalan kebenaran bagi Tuhan. Kami bercerita dan singkat cerita, saya menangis. Saya sedih di mana
saya mendengarkan ataupun menyimak dari perkata yang dilontarkan dari seorang disabilitas juga, yang penuh dengan arti, yang penuh dengan kata semangat. Yang saya garis bawahi dengan kata-kata itu ialah, mengapa sih kamu hanya berpikir sependek ini untuk mengakhiri hidup cuman hanya karena kekurangan yang belum kamu jalanin, bagaimana rasanya? Dan dia juga berkata, Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan yang berat bagi hambanya, bagi ciptaannya, kalau dia tidak punya kekuatan yang lebih dari permasalahannya. Tuhan itu sayang sama kita. Mungkin kita seperti ini, kita akan diberikan kekayaan yang layak bagi kita, kekayaan rohani, kekayaan yang butuh perjuangan bagi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya termenung dan terdiam. Ya, betul. Mungkin saya banyak dosa, saya lupa akan firman Tuhan, saya tidak tahu bagaimana rasa bersyukur ketika saya sudah bekerja, ketika saya sudah bersekolah ataupun untuk meraih jenjang tinggi. Dan itu saya akui. Saya renungkan dalam hati saya, Tuhan, ampunilah anakmu ini. Dan dia juga tidak henti-hentinya memberikan kata-kata yang saya ingat sampai sekarang. Yang sampai sekarang saya ingat adalah, burung di udara saja Tuhan pelihara. Bagaimana dengan kita sebagai citra Allah? Walaupun kita punya kekurangan, Tuhan itu tidak pernah membedakan kita baik dari non-disabilitas ataupun disabilitas. Semua itu sama di mata Tuhan. Cuman Tuhan memberikan perintah yang sama kepada kita dan bagaimana kita menjalaninya dengan cara kita sendiri-sendiri. Dan di situ saya semangat. Dan di situ saya bangkit kembali. Wow, saya mempunyai satu prinsip hidup. Saya tidak mau kalah dengan mereka. Dan saya berjuang dan saya belajar sedikit demi sedikit tentang disabilitas. Saya belajar bagaimana kehidupan seorang tunanetra. Kalau saya bisa bagi banding ya, seorang disabilitas fisik, netra, baik autis ataupun apa itu, pokoknya disabilitas, mungkin yang lebih menyakitkan hati sensorik netra, karena tidak sama sekali bisa melihat dunia kembali. Dia hanya bisa melihat kekosongan, kegelapan dunia. Yang saya pikir, ya udah, sampai di sini aja hidup saya, kelam, gelap, dan tidak nampak. Dan arah tujuan hidup saya tidak tahu kemana. Titik terangnya tidak tahu bagaimana. Tetapi saya membalikan itu dan saya menjadikan kegelapan itu suatu terang. Walaupun saya tidak dapat melihat, saya berpikir, gelap pun yang saya lihat, di hati saya itu terang. Saya tidak mau kehidupan masa depan saya gelap seperti pandangan saya. Saya mau terang. Dan saya mau dengan kaki saya, dengan tangan saya, dan dengan ucapan pendengaran saya yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dengan cuma-cuma, yang punya arti dan tanggung jawab dan pekerjaan khusus sesuai dengan fungsi masing-masing. Saya mau berjuang. Saya mau melakukan apa yang harus saya lakukan untuk menghidupi kebutuhan saya, kebutuhan jasmani rohani saya. Baik itu dari sesama, dari lingkungan, baik pun dari Tuhan. Makanya saya belajar untuk berdamai, terutama kepada kekurangan saya ini. Karena kata damai adalah untuk menyenangkan diri, ketentraman diri, agar tidak selalu berpikir
bahwasanya kekurangan itu memang salah satu musuh terberat bagi diri kita sendiri. Dan saya bersyukur punya Tuhan yang sangat kuasa, Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati, baik budi, punya pengertian, kesetiaannya tak terbatas. Dia tidak pernah membedakan satu sama yang lain. Yang disabilitas baik pun non-disabilitas, itu dia samakan. Tergantung kita bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Tuhan. Maka itu saya belajar dan belajar untuk mencari bagaimana saya harus bisa mendengarkan sebagian firman Tuhan. Saya mendownload aplikasi yang bisa berbicara untuk membacakan sebuah Alkitab. Saya mencari mereka-mereka yang mau menjadi relawan untuk membacakan suatu Alkitab dan memberikan suatu renungan, baik itu dari lingkungan sekitar, baik itu dari gereja, baik itu pun siapapun yang mau membantu kaum disabilitas tunanetra untuk lebih dekat kepada Tuhan. Siapa sih yang tidak punya pengharapan untuk masa depan kita, untuk lebih baik, untuk lebih menjadikan kita seutuhnya di mata Tuhan walaupun kita punya kekurangan. Siapa yang tidak mau punya pengharapan? Saya punya harapan. Harapan saya ialah walaupun saya tidak dapat melihat, izinkan ya Tuhan, saya punya pengharapan yang sangat besar. Berikanlah mata hati saya. Berikanlah kelegaan hati saya. Dapat melihat mereka. Dapat melihat sekitar saya. Dan dapat melihat mereka-mereka dari mata hati saya. Agar saya dapat menjadi engkau di dunia ini sebagai citra Allah yang seutuhnya. Tugas utama dari seorang manusia yang Engkau ciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Allah yang berkuasa ialah Yesus Kristus Bapa yang kekal. Maka dari itu teman-teman, mari kita berdamai diri dengan kekurangan kita. Mari kita tempatkan diri kita. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita, kerendahan hati kita, agar Tuhan selalu berada di sisi kita, di samping kita, agar Dia terus mengutus Roh Kudus-Nya, agar kita tidak salah melangkah dan tidak salah mengucapkan dan tidak salah mendengarkan dari jahatnya dunia ini. Baiknya kita bersyukur dan punya tujuan yang sangat kuat dan pengharapan yang kokoh dan pondasi yang kuat ialah Bapa yang di surga. Terima kasih. Salam damai, salam semangat, dan mari berjuang. Disabilitas punya tujuan. Shalom, terima kasih. Wow, luar biasa ya. Sebuah kesaksian yang hidup. Memang saya sendiri juga merasakan pada waktu kita berada dalam keputusasaan, yang kita lihat, yang kita kasihani adalah diri kita sendiri. Ada satu buku rohani yang saya baca, mengasihani diri sendiri, walaupun logis kelihatannya, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kemanjaan yang menuju maut. Tapi syukur pada Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja ya, untuk bisa menyadarkan kita kembali bahwa kehidupan kita sebenarnya sangatlah berharga. Ketika kita sudah mulai menerima diri kita sendiri, ketika kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri, disitulah saatnya kita bangkit. Dan oleh karena kita berharap kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, maka kehidupan kita, apapun keterbatasan kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan yang tak terbatas pasti akan mengaruniakan karunia-karunia yang luar biasa bagi kehidupan kita. Untuk kehidupan kita bisa bersinar, bisa menjadi berkat, bisa bermanfaat walaupun di dalam keterbatasan.
Puji Tuhan, satu nasihat juga dari Bro Roni ya, supaya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bro Roni untuk kesaksiannya yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai Bro Roni ya, setiap aspek juga dalam pendidikannya. Kiranya Tuhan menyertai Bro Roni menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bagi teman, bagi sahabat, dan bagi semua orang. Di nama Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, dan waktunya serahkan kepada hambanya. Silakan Bro Luki. Ya, shalom semua. Terima kasih untuk sharing yang menguatkan dari Bro Roni ya. Kita mengucap syukur seorang yang sudah putus asa, hampir bunuh diri. Tetapi Tuhan berbelas kasihan mengirimkan sahabat orang lain yang sama-sama cinta Tuhan untuk mengingatkan bahwa hidup ini ada pengharapan, hidup ini ada Tuhan, dan hidup ini memiliki sesuatu yang bermakna, yang lebih, di mana Tuhan tidak memandang hina orang yang lemah, Tuhan tidak memandang hina orang yang cacat, tapi Tuhan ada rencana bagi orang yang difabel, orang yang kurang, untuk kemuliaannya. Sebab bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkan. Akan musuhnya sekalipun yang hendak membunuh dia, tentara yang bernama Malkus, telinganya pun disembuhkan. Tapi ketika kita bergumul mengapa Tuhan tidak menyembuhkan kita, ada rencana yang indah, yang dimana kita belajar bahwa Tuhan mau kita menjadi saksinya. Kita menyadari, saudara bro sekalian, Tuhan tidak menyembuhkan banyak orang Nazaret. Tuhan tidak menyembuhkan orang-orang zaman Elia juga hanya janda Sarfat. Bahkan di kalangan orang Israel tidak. Karena Tuhan ingin menyatakan dan mendewasakan umatnya. Tuhan kadang-kadang menunggu 23 tahun untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan kadang-kadang Tuhan ingin supaya kita justru melalui kelemahan kita memalukan orang-orang yang merasa berhikmat dan kuat tanpa mengandalkan Tuhan. Kita mengucap syukur dengan kebaikan Tuhan yang dikaruniakan kepada kita. Saya ingin memulai sharing kita dari suatu kisah seorang perempuan yang buta sejak umur 8 tahun, yang menciptakan banyak syair lagu, dan juga lagu-lagunya banyak dinyanyikan dan menjadi berkat bagi ribuan orang. Bro-bro sekalian, ketika kita menyadari bagaimana seorang yang bernama Fanny Crosby, dia cacat kalau nggak salah, dia cacat dan akhirnya sejak umur 8 sampai meninggalnya 90 tahun lebih, dia tidak pernah bisa melihat lagi. Tetapi justru itu batinnya Tuhan berikan kehalusan, batinnya Tuhan berikan cinta kasih, batinnya Tuhan berikan kepekaan. Untuk boleh pada akhirnya membuat banyak sekali lagu, untuk membuat syair-syair yang indah, yang bro-bro sekalian mungkin sudah sering dengar. Misalnya, sungguh dan pasti jaminanmu, aku milikmu selamanya. Lalu lagu-lagu misalnya, bawalah aku Yesus dekat ke salibmu, termasuk lagu salibnya, salibnya. Itu lagu yang dibikin oleh perempuan buta ini, bro-bro sekalian. Dan perempuan buta ini adalah seorang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhannya, seperti seorang mempelai perempuan yang berhias dengan perbuatan baik. Perempuan ini adalah perempuan yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhannya untuk menjemput dia. Dan perempuan ini sering lagu-lagunya dipakai untuk kebaktian-kebaktian besar, membawa orang bertobat kembali kepada Tuhan. Pada kira-kira ketika umurnya sudah 70-an, dia dipanggil naik ke atas mimbar. Dan bro-bro sekalian tahu nggak perempuan ini melakukan apa? Perempuan ini waktu dipanggil di atas mimbar, dia diminta men-sharingkan mengenai apakah
yang menjadi lagu favoritnya dari 8.000 lagu yang dia bikin. Berarti dia sudah buta selama 60 tahun. Satu proses yang panjang, yang tidak mudah. Dia berusaha setengah mati dengan cucuran air mata. Bagaimana hidup. Lagu-lagu yang dia bikin pernah ditolak oleh penerbit. Enggak dianggap, ditaruh di samping, berdebu. Enggak dianggap sepi. Tapi ketika itu semua sudah selesai, akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, dia menjadi terkenal dan lagu-lagunya banyak dipakai. Dan dia sangat peka dengan kata-kata yang indah. Dan sampai pada suatu hari, dia dipanggil ke dalam suatu kebaktian besar, yaitu di El Moody. Pada waktu itu, suatu kebaktian besar, satu KKR, dia dipanggil untuk bersaksi. Dan ketika dia bersaksi, bro-bro sekalian, dia diminta mensaksikan lagu kesukaan apa. Lagu kesukaan apa yang dia suka. Yang dia paling suka nyanyikan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi dia tidak mau mengatakan. Dengan malu-malu dia mengatakan, tidak, ini adalah rahasiaku dengan Tuhanku. Tidak boleh ada yang tahu. Di antara banyak lagu yang sudah dia bikin. Sudah ditanya 2-3 kali oleh pemimpin ibadah, pada waktu itu pemimpin KKR. Dia akhirnya diberitahu, ini adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kehidupan Anda bisa menjadi kesaksian yang besar bagi banyak orang, menguatkan banyak orang. Maka ketika dia ditanya, akhirnya dia men-sharingkan lagu apa yang dia paling sukai, dan dia mengatakan, Saved by Grace, diselamatkan oleh anugerah. Lagu tersebut adalah lagu yang dia ingin dinyanyikan pada waktu penguburannya. Seperti apakah lagu itu? Lagu itu dinyanyikan, someday my earthly house will fall and I cannot stand. How soon it will be, but this I know, that my all in all is to meet my King of Kings, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Artinya apa? Suatu hari nanti dan sudah pasti kemah tubuhku ini akan lenyap. Sudah buta sejak lama, badan sakit-sakitan, sudah umur 70. Lagu yang dia bikin sendiri, itu adalah lagu favorit dia dengan Tuhan. Dan dia bagikan itu jadi berkat. Suatu hari nanti ketika rambut sudah silver, sudah perak, tubuh sudah rentah, badan sudah nggak bisa apa-apa, kemah tubuh akan hancur. Dan ketika aku tertidur, hanya satu yang aku tahu, kasih Tuhanku. Dan ketika aku bangun pertama kali, ketika aku membuka mataku pertama kali, sesudah 60 tahun buta, dia bersaksi umur 70-an, maka aku akan melihat wajah Tuhan. Orang pertama yang aku lihat adalah wajah Tuhan, bukan orang lain, tapi wajah Tuhanku. Itulah yang dicari Musa, kemuliaan Allah. Itulah yang dicari oleh banyak nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, orang Kristen yang sungguh. Itu wajah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa melihat wajah Allah. Tapi orang yang punya kepekaan batin, karena indranya ditutup, Tuhan ada rencana tersendiri yang kita tidak mengerti. Ada kemuliaan Allah yang Tuhan mau nyatakan bagi mereka. Saudara sekalian, akhirnya 20 tahun kemudian dia meninggal dunia. Dan dia akhirnya sudah melihat Tuhannya, sudah di surga bersama-sama. Itulah Tuhan kita, yang punya rencana yang kadang kita sekarang belum mengerti, yang kita harus terus gumulkan dan kita cari di dalam kehidupan kita. Saya ada banyak sekali sharing, tetapi saya pikir kesaksian ini boleh menguatkan kita semua. Dia kita menyadari disable itu bukan sesuatu handphone yang dimatikan, atau disable yang nggak bisa apa-apa, bukan ini. Bukan. Disable kita bisa lihat sebagai disable, artinya yang ini adalah seorang yang mampu melakukan sesuatu.
dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan. Bukan hanya disable, tapi difable, artinya different ability. Dengan kemampuan yang berbeda-beda, kita mampu dalam konteks kita melayani Tuhan. Kita mengucap syukur dengan kesaksian sederhana ini boleh menguatkan kita semua. Berapa banyak waktu saya? Kalau masih ada waktu mungkin saya sharing sedikit lagi. Apakah sampai jam 5? Berapa banyak waktu saya? Silakan Bro Luki. Masih ada waktu. Saya akan membagikan beberapa hal lagi, saudara sekalian. Mungkin saya putar lagu ya, sebentar. Suaranya belum keluar nih Pak Lukas. Jangan di-unmute, di-mute. Jangan di-mute, di-unmute saja. Tidak keluar tadi suaranya. Ya, puji Tuhan. Itu adalah lagu dari apa? Dari suatu film yang Yusuf. Kalau bro-bro sekalian hafal dengan cerita Yusuf, itu adalah lagu sesudah Yusuf melewati suatu pergumulan yang panjang. Di dalam film itu ada dua lagu yang bagus sekali dari film Yusuf, film kartun Yusuf. Lagunya menceritakan bagaimana Yusuf yang dulu sudah dikasih mimpi sama Tuhan. Dia sudah yakin banget itu mimpi yang dari Tuhan. Tetapi kok ternyata dia harus masuk penjara. Dia sudah berhasil bekerja jadi pembantu budak, sakit setengah mati. Kok dia akhirnya masuk penjara? Dia nggak ngerti. Dia pikir Tuhan kasih mimpi setinggi langit. Kalau mungkin dia ingin jadi elang. Untuk ketemu Tuhan di surga, di atas awan. Tetapi nggak bisa. Baru sesudah akhirnya Tuhan memulihkan ketika dia bertemu dengan Firaun. Baru ketika itu terjadi, dia menjadi pemimpin. Maka lagu itu mengingatkan bagaimana kita membangun kerajaan Tuhan. Bagaimana tuh Yusuf yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membangun. Mesir bukan kerajaan Tuhan pada waktu itu, tapi dipakai oleh Tuhan sementara untuk memelihara orang yang kelaparan. Orang-orang pada waktu itu akhirnya, bro-bro sekalian, mereka belajar bahu-membahu untuk menghadapi kelaparan yang akan tiba.
Dan dikatakan, kamu harus more than what you take. You need to give a little more than you take. Artinya apa? Setiap kita memiliki peran masing-masing. Kita hanyalah seorang pemain. Kita hanyalah seorang manusia kecil di dalam suatu kerajaan, suatu tim yang besar. Di dalam konteks rencana Tuhan. Dan di dalam konteks itu, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa pada akhirnya kita harus memberikan lebih dari apa yang kita ambil. Tuhan telah memberikan kita hidup. Apalagi yang lebih yang dapat kita berikan. Karena nilai batin kita, nilai jiwa kita, the very measure of your soul, bobot jiwa kita ditentukan dengan hidup kita di hadapan Tuhan. Itulah apa yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kita. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita belajar mengenai pengharapan. Pengharapan itu melihat visi dengan tekun. Roma 8 ayat 24 hingga ayat 25. Lalu Roma 5 ayat 3-4 itu mengenai kesabaran, tekun, tahan uji, dan pengharapan. Mengapa dua tema, pengharapan dan kesabaran? Karena kesabaran itu merupakan sahabat baik dari pengharapan. Tanpa kesabaran, kita tidak akan bisa kuat di dalam menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan, label, cemoohan, mungkin orang menghina, mungkin kita rendah diri, mungkin kita malu, mungkin kita merasa putus asa, katanya Tuhan baik kok Tuhan tidak menyembuhkan. Kita belajar melihat Tuhan ada rencana yang indah. Orang buta sejak lahir 23 tahun atau 30 tahun lebih kita nggak tahu baru disembuhkan. Ada juga orang yang sampai meninggal nggak disembuhkan seperti contoh Fanny Crosby. Tapi justru Tuhan mau pakai menjadi berkat yang lebih besar. Dan tidak semua disembuhkan. Bahkan di zaman Tuhan Yesus juga tidak semua disembuhkan. Karena yang terpenting adalah mengabarkan kabar cinta kasih Tuhan. Itu yang lebih penting. Kita juga belajar bahwa bagaimana Lazarus itu sengaja ditunda kebangkitannya sampai Maria dan Marta sedih sekali. Justru untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu kita belajar untuk berharap. Sebab pengharapan adalah suatu kebajikan yang mana hati kita dicondongkan untuk mengharapkan hal-hal yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Arah hati itu merupakan hal yang sangat penting di dalam pengharapan. Supaya kita tidak berharap kepada dunia ini, tapi kita berharap kepada Tuhan sendiri. Yang mati di atas kayu salib, yang penderitaannya lebih sulit daripada orang buta, orang lumpuh, yang dia mengalami hukuman neraka di atas kayu salib, lebih daripada apa yang pernah mungkin kita rasakan. Hukuman yang lebih mengerikan dari orang cacat sekalipun. Dia yang tidak cacat, dijadikan cacat. Dia yang tidak berdosa, dijadikan dosa. Tuhan kita mati di atas kayu salib menebus dosa. Dan dia berjanji akan memberikan tubuh kebangkitan yang baru ketika kemah tubuh kita ini selesai dan lenyap. Dikata lagu Fanny Crosby tadi, lagu kesukaan dia yang dia tidak mau sharekan tadinya. Lagu yang berharga buat dia. Pengharapan itu menghormati Allah karena kita berharap kepadanya dan dipersatukan dengan dia. Dari sana kita belajar berkarya. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberi apa yang kita punya dari daya kita yang sederhana. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Membikin syair, puisi, lagu, membikin kerajinan tangan. Untuk pada akhirnya boleh dijual murah, menjadi berkat lagi buat orang lain. Ada banyak hal yang dapat kita kerjakan. Karena nilai jiwa bobot kita itu dipertaruhkan. Sebab bukankah kita berharga ditebus dengan darah yang sama? Brother Ronnie, Brother Steffi, semua yang ada di sini, harganya sama di mata Tuhan dengan saya. Satu jiwa, harganya sama. Satu jiwa. Dan ditebus dengan harga yang sama. Yaitu darah Tuhan Yesus yang mahal. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di dalam perjanjian lama, Musa mengatakan uang tebusan jiwa itu setengah sikal. Itu uang yang sangat kecil. Setengah sikal. Sehingga orang kaya maupun orang miskin, uang tebusannya sama, setengah sikal. Menunjukkan bahwa jiwa sama berharganya. Dan mereka tidak dapat menebus dirinya sendiri.
kecuali dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pengharapan kita di dalam kerajaan Allah adalah kita menyadari kita semua membangun kerajaan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus demi rencananya yang agung. Ini menjadi kekuatan pengharapan kita bagi keselamatan dan pertumbuhan iman umat Tuhan. Gereja Tuhan yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam bagian tubuh Kristus kita memiliki peran masing-masing. Ingatlah, di dalam tubuh Kristus, bagian yang hina dan kurang mulia itu yang lebih diperhatikan. Tuhan sangat mengasihi orang yang kurang mulia dan hina, karena mereka adalah orang-orang yang biasanya hatinya hancur, berharap kepadanya, lemah lembut, dan rendah hati. Hai saudara-saudara difabel sekalian, orang-orang yang difabel, yang punya kelemahan, biasanya berharap kepada Tuhan, lebih bergantung, lemah lembut, rendah hati, hatinya hancur. Orang-orang seperti saudara-saudari sekalian lah, brother-brother sekalian lah, yang dekat dengan hati Tuhan. Biarlah para difabel senantiasa menjaga hati untuk memperkenalkan Tuhan. Dan sudah diangkat, diperhatikan, hendaklah senantiasa lebih giat lagi bekerja buat Tuhan, memberi yang terbaik di dalam kapasitas apa yang mungkin dikerjakan. Biarlah kita memberi lebih daripada apa yang kita terima dari lingkungan sekitar kita. Orang di negara maju, difabelnya itu bukan benalu. Mereka memikirkan apa yang mereka bisa kerjakan. Jadi kita menuntut diri terlebih dahulu lebih daripada menuntut yang lain-lain. Kita memperjuangkan orang-orang di sekitar kita, kita mengingat orang-orang yang baik kepada kita, bahkan yang jahat kepada kita. Tapi rata-rata orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang baik. Mereka mudah kasihan kepada orang-orang difabel, walaupun ada juga yang jahat. Karena itu biarlah kita mengingat orang-orang di sekitar kita. Kita mengingat di dalam bagian tubuh Kristus, dimulai dari keluarga Kristen, gereja Kristen, lingkungan sekitar. Misalnya yang tunat cacat tubuh atau tunat daksa, misalnya yang keluarganya sering menggendong sehingga boleh ibadah. Itu adalah kasih karunia dan kebaikan Tuhan, dan juga melalui orang tua, melalui saudara, mereka juga mengasihi. Bagaimana membalas kebaikan Tuhan dengan melayani mereka? Bagaimana membalas kebaikan orang tua dan saudara apabila mungkin? Maka kita juga selain berharap, kita juga berharap di dalam kerajaan Allah, kita juga berharap di dalam tubuh Kristus. Kita tahu tadi kita yang difabel itu hatinya dekat dengan Tuhan. Karena lebih gampang rendah hati, lebih gampang menangis, jiwanya hancur, sedih. Apa maksud Tuhan bagi hidup kita? Tetapi kita belajar agar ketika kita berpikir bagaimana mungkin di dalam tubuh Kristus itu ada yang difabel. Bukankah tubuh Kristus itu sempurna? Akankah kita merupakan bagian dari tubuh Kristus? Sedangkan saya tidak sempurna tubuh saya. Saya ada cacat celah. Bukankah kita harus memberi yang terbaik? Tidak boleh memberikan domba yang cacat. Tidak boleh memberi apa yang kurang terbaik kepada Tuhan. Ada yang tidak sempurna di sini sana. Tetapi justru bulu yang terkulai itu tidak dipatahkan oleh Tuhan. Sumbu yang telah pudar itu tidak dipadamkan. Dan Tuhan akan menjadikan semua indah pada waktunya. Tuhan dapat menyembuhkan telinga Malkus yang patah dan memberikan pemulihan. Tuhan Yesus hatinya dekat dengan mereka yang kurang di dalam masyarakat, yang kurang diperhatikan dan tersingkir, dan dapat memulihkan tubuhnya, dan dapat memulihkan ke dalam tubuhnya yang sempurna. Tuhan dapat memberikan tubuh yang baru kelak ketika kita meninggalkan kemah tubuh ini yang sekarang. Tetapi meskipun demikian, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Janganlah kita lupa diri dengan tidak menjaga hati yang berdoa, yang senantiasa lembut dan rendah hati. Terkadang kita jadi kesal dan marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan seperti ini? Padahal ada rencana yang indah bagi kita semua di dalam tubuh Kristus untuk lebih mengenal Tuhan, membentuk satu sama lain, saling mengasihi. Bukankah ada orang yang lebih parah dari kita? Bukankah akan ada tubuh kemuliaan? Itu menjadi pengharapan bagi kita. Biarlah kita terus maju di dalam rajin berbuat baik dengan pengharapan yang teguh.
Bukankah ada yang disembuhkan Tuhan, orang Samaria, 10 orang disembuhkan yang kusta. Tetapi yang sungguh-sungguh bersyukur dan kembali kepada Tuhan hanya 1. Mana yang 9? Mereka disembuhkan, tetapi mereka justru belum tentu memperkenan Tuhan. Sedangkan mungkin Brother Roni, Brother Steffi, semua yang ada di sini, yang saya belum kenal, ada yang namanya Risma, ada yang namanya Melissa, mungkin mereka yang bergumul di dalam kekurangan justru lebih berharga karena mengenal Tuhan daripada orang yang disembuhkan seperti 10 orang kusta itu, yang kembali hanya 1, yang 9 kemana? Tuhan mencari. Tuhan mengasihi saudara, brother, sisters. Ada seorang pendoa syafaat di Cina. Kalau tahu bukunya atau cari mungkin di internet, baca bukunya itu bagus sekali. Disebut Queen of the Dark Chamber atau Ratu Kamar Gelap. Dia adalah seorang yang bertobat sungguh-sungguh dari keluarga yang rusak. Dan Ratu Kamar Gelap ini dia berdoa. Ada seorang pendeta besar pernah mengunjungi. Dan pendeta besar itu sendiri merasa hormat kepada perempuan ini dan dia mengatakan, mungkin perempuan ini melayani Tuhan lebih besar dari dia dengan doa. Karena perempuan ini berdoa siang malam, dia punya kelainan, dia punya kecacatan yang tadinya normal. Tubuhnya itu tidak bisa keluar, sakit-sakitan, badannya sakit, punggung tubuhnya, seluruh tubuhnya sering sakit. Keluar kena matahari, sakit. Sampai akhirnya dia terus mengunci diri di kamar saat teduh baca Alkitab. Nggak pernah bisa keluar kamar seumur hidupnya puluhan tahun. Lebih menderita. Tapi seorang pendeta besar yang pernah KKR keliling dunia. Beliau mengatakan ketika bertemu dengan ibu ini, yaitu pendeta Stephen Tong mengatakan, mungkin ibu ini melayani Tuhan lebih besar. Ratu Kamar Gelap. Dia berdoa syafaat di berbagai tempat. Dengan doanya. Tidak tahukah doa itu membuat kita bisa merinding? Tidak tahukah doa itu dapat menghancurkan kubu pertahanan iblis? Tidak tahukah brother-brother dan sister-sister sekalian? Doa itu dapat menghancurkan iblis, membuat bulu kuduk merinding, kuasanya besar, mendatangkan kekeringan dan mendatangkan hujan. Mengalirkan kasih di hati yang kering, sekaligus mendatangkan penghakiman bagi orang yang terus-menerus keras dan tidak bertobat seperti Firaun. Tidak tahukah, brother-brother, saya yakin sudah tahu, tapi mungkin lupa, perlu diingatkan. Atau mungkin sudah ingat, tapi ketika dikhotbahkan itu semakin menguatkan. Ketika Musa dengan doanya naik tangannya, Yosua tiba-tiba bisa kuat. Bisa maju memukul kalah musuh. Ketika Musa tangannya kendor, Yosua terpukul mundur ke belakang. Ketika Harun dan Hur menopang tangannya, Musa tangannya naik seharian. Yosua berperang seharian dan musuh dipukul mundur sampai kalah tuntas. Mungkin brother-brother sekalian dapat menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan banyak hal lain yang kita tidak pernah tahu. Doa dapat memberikan kesembuhan batin. Doa dapat memberikan kelegaan fisik. Karena doa itu mengangkat beban kita. Ketika kita bersekutu ada damai. Tapi sebaliknya, doa juga bersifat peperangan. Setan tidak tinggal diam. Ketika kita berdoa, badan kita bisa sakit. Setan bisa menyerang kita ketika kita berdoa. Setan nggak senang. Tapi justru ketika kita berdoa, ketika kita diserang, ketika tubuh kita sakit, semua, justru mungkin Tuhan mau memakai kita, mengerti penderitaannya, dan mungkin justru meringankan beban mereka yang sedang sulit. Banyak pendeta-pendeta yang teraniaya. Banyak saudara seiman kita, misalnya di Taliban, ada berita, berbagai macam berita. Ada yang bilang sekarang sudah moderat, tapi ada juga yang bilang tangan dan kaki dipotong, hukum syariah yang keras. Mengerikan sekali.
Bagaimana dengan saudara seiman kita di sana? Belum lagi di Myanmar, tentara dapat masuk ke dalam rumah seenaknya. Hukumnya sudah diubah oleh penguasa yang adalah tentara. Air pump diracunin, orang pulang sore hari pulang dari kerja tiba-tiba ditembak. Mereka mau beribadah sulit, mau pertemuan fisik sulit, belum lagi COVID. Dan itu tidak ada gaungnya, tidak ada beritanya. Karena semua negara sibuk dengan COVID. Padahal COVID-nya mungkin lebih banyak dari Indonesia. Tapi tidak ada beritanya. Tapi di sana banyak orang meninggal karena belum lagi karena tentara. Mau bertemu beribadah sulit sekali. Kita bersyukur hidup di Indonesia, di dalam negara yang di mana kita sudah boleh beribadah, pandemi COVID sudah berkurang. Hendaklah kita belajar senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itu dengan segala kesaksian yang menguatkan iman kita, biarlah kita mengalahkan rasa mengasihani diri, rasa manja. Jangan sampai justru menjadi menjengkelkan dan manja. Banyak yang malah malas, mencuri kesempatan dalam kesempitan. Orang sudah capek melayani kita, tapi kita malah enak-enakan. Ingatlah ada lagu yang indah, yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Tuhan amat besar tak dapat dilupakan. Saya tidak akan mengambil banyak waktu lagi, tetapi ingatlah bahwa di tengah itu semua Tuhan itu hidup, mengasihi, dan ada rencana yang indah bagi brother-brother, sister-sister. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa agar kiranya saudara-saudara seiman kami yang bergumul di dalam keterbatasan tubuh mereka tidak menjadikan itu kesempatan bagi mereka untuk manja, minder, untuk malas-malasan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi mereka yang telah melihat firman Tuhan, mereka yang sadar mereka sudah dikenan Tuhan, lebih dari 9 orang kusta yang justru tidak mencari Tuhan. Biarlah saudara-saudari seiman kami ya Tuhan, yang ada di sini, memiliki, walaupun difabel, tapi memiliki mental seorang normal, menyadari ada different ability, menyadari bahwa mereka mampu, bukan karena mereka, tapi karena Tuhan masih memberikan bakat talenta yang lain yang dapat dikembangkan. Baik buta, baik lumpuh, baik segala yang lain dapat dikembangkan. Seperti Fanny Crosby, seperti lagu-lagu yang telah dimainkan, bahwa nilai jiwa kami, bobot jiwa kami ya Tuhan, adalah berharga di mata Tuhan ketika kami mengerjakan rencana Tuhan, hidup suci, panggilan Tuhan, melayani Tuhan sesama, memberi yang terbaik. Ya, kami menyadari itu semua, ya Tuhan. Nilai jiwa kami berbobot dan harum di mata Tuhan. Bahkan raja bangsa terhebat sekalipun, seperti Raja Babel, Belshazzar, bobotnya ditimbang oleh Tuhan tidak ada. Very measure at his soul, itu dianggap tidak ada. Many tekel ufarsin. Tapi nilai hidup kami ya Tuhan, the very measure of our soul is dipertaruhkan, is at stake untuk kami dipakai, dipanggil melayani Tuhan lebih. Terima kasih Bapa di dalam surga, dengarkan Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, saya mau mempersembahkan hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebab Tuhanlah yang dapat memulihkan tubuh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ruki yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat menguatkan dan menasihati kita sekalian, khususnya seperti Bapak sekalian. Kita semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu sebenarnya tidak ada kekurangan. Tapi kita bisa lihat kekurangan itu oleh karena memang kita berada dalam kondisi mengasihani diri sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyertai dan memberikan kekuatan, pengharapan yang baru, sehingga kehidupan kita semua boleh menjadi berkat, boleh menjadi guna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih juga untuk kesediaan dari Bro Roni, kiranya kita semua terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, terutama untuk bisa
membawa saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus boleh percaya sehingga kehidupan mereka boleh menerima pengharapan yang sejati yang daripada kita. Kasih kita akan mendengarkan pengumuman. Mungkin kalau ada yang ingin didoakan bisa menulis di chat atau langsung membuka mic-nya. Saya akan menunggu. Kita akan berdoa untuk ini ada ucap syukur ulang tahun pernikahan Bapak Joko Nugroho Ibu Tirsa Winarwati kemarin tanggal 25 September. Kita akan bawa dalam doa. Baik, apakah ada yang memohonkan doa? Kalau memang tidak ada, kita akan mengakhiri. Bro Luki bisa menutup dengan doa berkat ya, tapi saya akan berdoa syafaat terlebih dulu. Nanti silakan setelah doa syafaat selesai, bisa disambung dengan doa berkat ya, Bro Luki ya. Iya. Oke, terima kasih. Baik, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini kami membawa ucapan syukur ulang tahun pernikahan dari Bapak Joko dan Ibu Tirsa ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan nikah mereka. Kiranya nikah mereka makin dilimpahi dengan sukacita, dengan kasih yang semakin melekat antara suami dan istri, juga anak-anak, untuk memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati dalam setiap aspek kehidupan nikah dari Bapak Joko beserta keluarga. Dalam pelayanannya, Engkau juga memberkati. Dalam pekerjaannya, Tuhan juga memberkati. Dalam apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati kami sekalian. Kami juga mendoakan, mungkin ada kami yang masih terpapar dengan COVID-19, berjuang dengan COVID-19, baik isolasi mandiri di rumah, ataupun di rumah sakit, ataupun di tempat isolasi terpadu, kiranya Tuhan yang menolong. Jika ada anak-anak-Mu yang juga terpapar, kiranya mereka juga diberi kekuatan, mereka juga boleh menjadi kesaksian yang baik, muliakan nama-Mu, walaupun dalam keadaan terpapar COVID-19. Kami percaya otoritas-Mu, kedaulatan-Mu, Engkau yang sanggup menyembuhkan, tetapi juga kami juga berserah, jika mereka memang Engkau panggil dengan cara seperti itu, biarlah keluarga yang ditinggalkan boleh tetap bersukacita dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang ada dalam sakit penyakit apapun, Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus, yang percaya kuasa-Mu menjamah, bilur-Mu menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu. Mungkin saat ini sudah mengalami beberapa kelonggaran, KM level 1 di Jawa, Bali. Tuhan, biarlah itu tidak boleh kami lengah, tetap kami harus menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang menyertai juga pemerintahan bangsa dan negara kami masih tetap berdoa supaya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, mengatur segala sesuatu dalam proses vaksinasi, medis, semuanya juga Tuhan menyertai aparat keamanan, juga para penegak hukum, hanya dalam menegakkan hukum boleh dengan adil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, mereka yang berada, juga para misionaris, mereka yang berada di dalam daerah-daerah konflik, negara-negara konflik, seperti di Afghanistan dan Myanmar, dan di berbagai tempat belahan. Beri mereka kekuatan Tuhan untuk tetap bertahan di dalam iman mereka. Kau yang menyertai mereka. Jika mereka juga ditetapkan untuk keluar dari negara itu, biarlah Engkau yang menolong mereka. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap bersukacita, tetap berharap, walaupun di dalam keadaan yang sangat susah, yang sangat mengancam jiwa mereka. Kami berdoa untuk mereka, beri kekuatan. Beri kekuatan kepada hamba-hamba-Mu yang melayani di berbagai konflik terutama. Menyertai, memberikan kekuatan supaya hamba-Mu tetap memberitakan
kebenaran firman-Mu, memberitakan Injil kerajaan surga, supaya banyak orang boleh diselamatkan. Tuhan, Engkau juga anugerahkan keselamatan bagi semua orang yang saat ini mungkin belum menerima Engkau, bahkan yang memberi Engkau, anugerahkanlah keselamatan itu kepada mereka semua. Juga menyatakan sobat difabel semuanya, difabel apapun itu, baik tunanetra, tunadaksa, dan lain sebagainya, Tuhan Yesus kiranya memberi kekuatan kepada kami untuk kami tidak melihat lagi ke belakang, tetapi memusatkan perhatian kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami, serahkan ke dalam tangan. Selanjutnya doa berkat yang diberikan oleh Allah. Tuhan, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh berdoa. Bahkan menaikkan syafaat kami ya Tuhan, khususnya bagi mereka yang belum percaya dan juga yang perlu pergumulan di dalam pandemi. Tolonglah juga untuk rekan-rekan kami yang difabel agar mereka lebih kuat lagi di hadapan Tuhan. Ini berdoa ya Bapa, agar kiranya Tuhan sudi menyinarkan wajah Tuhan kepada kami, memberkati kami semua dan memberikan damai sejahtera. Dan seumur hidup kami senantiasa mencari wajah Tuhan. Hati kami, agar kami boleh menjaga hati kami, dan Tuhan senantiasa mau sudi memelihara kami yang lemah, yang kecil, yang papa, yang cacat, yang tidak bersama. Terima kasih untuk orang-orang yang memperhatikan kami, yang melayani dan membesarkan kami, agar kami tidak melupakan kebaikan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, dengarkanlah doa kami. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Baik, puji Tuhan. Ini di sini tampaknya ada tunanetra dan juga tunadaksa. Jadi saya mau perkenalkan saudara Lukas Utomo, ini teman dari masa kecil. Jadi kita berteman sudah dari sejak di sekolah minggu waktu itu. Jadi Bro Luki ini mungkin kalau bagi saudara-saudara mungkin perawakannya tingginya berapa Bro Luki ya? Badan maksudnya? Iya, tinggi badannya berapa? 168. Tampaknya sudah mulai agak berlaki lagi nih ya Bro Luki. Bro Luki ini berkacamata juga. Jadi beliau juga melayani di salah satu gereja di Bogor ya, Bro Luki ya? Iya. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang tunanetra, Bro Roni mungkin bisa ada gambaran ya, sedikit gambaran saja. Ya, terima kasih untuk waktunya kita semua yang bisa beribadah. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh yang sudah berpartisipasi ya, melayani Tuhan. Terima kasih juga untuk Melisa, terima kasih juga untuk Kak Risma yang sudah ikut beribadah bersama dengan kita. Ya, Kak, ada kesempatan minggu depan kembali kita akan foto, yaitu dalam acara sharing, praying, dan caring.